Jadi, kamu tidak berniat memberitahuku ini sejak awal? Jika aku tidak menyita ini dan hampir memaksakan berita itu darimu, aku khawatir kamu akan menyembunyikannya untuk waktu yang lebih lama. Feng Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak juga, hanya saja tidak baik bagimu untuk mengetahui hal-hal ini. Lagi pula, ini adalah masalah yang harus aku selesaikan. Kamu tidak lebih dari mengganti panglima tertinggimu. Kakio melambaikan tangannya secara langsung. Kamu bisa menarikku ke bawah. Aku tidak peduli orang lain menjadi bosku. Aku hanya berpura-pura hari ini. Kamu tidak perlu khawatir dengan keadaanku. Lagi pula, aku juga iblis yang bisa melawanmu selama beberapa putaran. Aku tidak akan menjadi sangat rentan dan di sepanjang jalan. Sebenarnya, saya mengerti banyak hal. Seperti yang Anda katakan, bertahan hidup adalah persyaratan paling dasar. Kemungkinan bertahan hidup di bawah tangan Anda lebih besar daripada di bawah orang lain. Oke, tidak apa-apa jika saya menemukan alasan yang saya inginkan. Mari kita bicara tentang sesuatu yang serius. Anda harus pergi ke dunia rahasia itu sendiri. Menurut berita yang saya terima dalam beberapa hari terakhir, mungkin ada banyak sumber daya di ranah rahasia ini, yang dapat menghilangkan tekanan kita. Situasi saat ini setelah berkali-kali memastikan bahwa Kakyu hanya bertindak untuk mendapatkan informasi darinya, Feng Tianxing menghela nafas lega. Feng Tianxing tidak peduli dengan urusan orang lain, tetapi Kakyu berbeda. Sekarang 80.000 setan yang tersisa, satu-satunya yang benar-benar dapat menggerakkan mereka adalah Kakyu dan Keke. Mereka adalah inti dari tim ini, dan tidak ada yang salah dengan posisi kunci ini. Ceritakan lebih banyak tentang dunia rahasia. Dapatkah Anda yakin bahwa ada sumber daya di dalamnya, terutama sumber daya yang langka? Feng Tianxing sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan alam rahasia. Salah satu alasannya adalah dia memiliki sistem kultivasi ras manusia. Meskipun dia adalah iblis dan memiliki tubuh iblis, dia sudah memiliki warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis. Beranikah saya bertanya apakah ada iblis yang lebih kuat dari Kaisar Iblis di dunia ini? Tidak. Selama ranah rahasia ini milik ras iblis, Feng Tianxing tidak akan tertarik. Adapun ranah rahasia umat manusia, Feng Tianxing tidak terlalu peduli tentang itu. Karena dia telah menginjakkan kaki pada status orang yang sangat kuat, dia benar-benar tidak membutuhkan begitu banyak cara untuk berlatih. Oleh karena itu, nilai alam rahasia sangat rata-rata untuk Feng Tianxing. Tetapi jika banyak sumber daya di dalamnya, itu masalah lain, terutama di lingkungan saat ini. Keluarga iblis yang telah diperas olehnya telah lama tidak puas, dan akan membutuhkan sedikit waktu untuk menunggu penjualan sutra, yaitu saat tidak ada permintaan. Jika dia bisa mendapatkan sumber daya untuk menghabiskan periode waktu ini pada saat paling kritis ini, maka yang menunggunya adalah masalah sumber daya dan dia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Di bawah operasi Jiang, Silk pasti akan memanen sejumlah besar kekayaan dari keluarga iblis tanpa terlihat. Ini adalah perolehan sumber daya yang stabil, yang lebih dapat diandalkan daripada menekan langsung keluarga iblis, dan itu tidak akan menyinggung. Pada saat itu, bahkan jika fondasinya sudah benar-benar terbentuk, sisanya secara alami akan dibangun kembali dan diperkuat. Kakyu mengumpulkan pikirannya sejenak dan berkata, menurut informasi yang saya dapatkan, alam rahasia ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh setan di sini. Setelah kematiannya, banyak setan menyerbu rumahnya, tetapi keuntungan dari penjarahan terbatas, yang berbeda dengan tindakannya yang biasa terus-menerus memanen sumber daya. Juga itu menjadi kasus yang belum terpecahkan, dan masih ada setan yang membicarakannya. Pada saat itu, iblis tidak mencari tempat tersembunyi seperti alam rahasia. Jika alam rahasia yang kamu buat sebelumnya adalah milik klan iblis legendaris, maka sumber dayanya pasti sangat besar, bahkan lebih dari stok terbesar di rumah Laksamana. Ratusan kali. Itu adalah akumulasi sumber daya yang diukur dalam puluhan ribu tahun. Feng Tianxing merenung sejenak, lalu mengangguk. Oke, tapi aku masih harus berurusan dengan beberapa hal sepele besok, dan aku tidak bisa melepaskan tanganku untuk saat ini. Kamu menyebarkan berita dan biarkan iblis itu mengambil air berlumpur ini untuk kita. Sejauh yang aku tahu, tempat rahasia semacam ini entah duduk secara sadar, entah dengan ada banyak jebakan. Sayang sekali menggunakan orang sendiri untuk menggoda mereka. Kakyu mengangguk dan langsung bangun untuk mengatur. Adapun apa yang dikatakan Feng Tianxing, Kakyu tahu bahwa klan iblis bernama Seliang akan menjadi tangan kanan Feng Tianxing. Di luar kota Dongyu, Seliang dan Yan Tianshu perlahan-lahan bergegas menuju pintu masuk kota. Seliang melihat ke tembok kota beberapa kali dari kejauhan, tetapi masih tidak dapat menemukan tanda rahasia yang dia setujui dengan Feng Tianxing sebelumnya. Jadi dia sangat bingung. Aneh, kenapa kamu tidak memasang bendera sebagai sinyal? Yan Tianshu di samping memegang tangan Seliang dan berkata dengan ramah. Setelah memasuki kota, jika kamu memiliki sesuatu untuk dihadapi, aku khawatir kita hanya akan bertemu lagi karena takdir di masa depan. Berpura-pura tenang, Yan Tianshu mencibir di dalam hatinya. Meskipun tindakan rahasia Seliang disembunyikan, mereka mudah ditemukan jika diulang lebih banyak.
Yan Tianxiu berhasil mencegat sepucuk surat dan mengetahui tindakan Si Liang di belakang layar. Namun surat ini tidak membuat Yan Tianxiu marah, sebaliknya dia sangat senang. Karena dari isi surat tersebut, Yan Tianxiu dapat memastikan bahwa Feng Tianxing, target pengejaran, berada di kota Dongyu saat ini. Kemudian hubungi berita yang telah dikirim oleh bawahannya selama periode ini. Hanya ada 100 setan di sekitar Feng Tianxing. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Berhasil membunuh Feng Tianxing, lalu kabur dengan sumber dayanya. Atau jika pembunuhan itu gagal, mereka berbalik di tempat dan menyingkirkan semua keluarga di belakang layar dengan imbalan nyawa mereka sendiri. Bagaimanapun Anda melihatnya, harga kegagalan itu rendah. Adapun Se Liang yang menuntunnya, masih perlu menyelamatkan nyawanya. Jika pembunuhan itu gagal, ada Se Liang yang bisa melekat padanya. Dan, persahabatan, di antara mereka berdua masih baik sejauh ini. Itu hanya perlu memberi keluarga iblis itu sedikit lebih banyak drama. Ayo ucapkan selamat tinggal di sini, dan iblis yang mengikutimu sudah lama menghilang. Sampai jumpa lagi karena takdir. Ketika dia tiba di gerbang kota, Yan Tianxiu mengucapkan selamat tinggal pada Se Liang secara langsung, dan kemudian memulai perjalanannya lagi. Se Liang dengan gemetar memasuki toko anggur yang telah disetujui oleh Feng Tianxing. Sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba terseret ke dalam bayang-bayang. Apakah kamu boros? Se Liang ditutupi dengan mulutnya, tetapi dia bisa merasakan bahwa pihak lain tidak memiliki niat membunuh, jadi dia langsung mengangguk. Oke. Jangan katakan apa-apa, aku akan membawamu menemui Tuan Feng. Setelah selesai berbicara, Mozu menjepit sinar tambahan di bawah ketiaknya, merobek celah di ruang itu, dan melangkah ke dalamnya dengan satu langkah. Saat dunia di depannya berubah, ketika Se Liang bisa melihat sekelilingnya lagi, dia sudah berada di halaman yang sunyi, dan Feng Tianxing, yang sedang duduk di tepi kolam, melemparkan segenggam umpan ke dalam kolam dengan santai. Datang dan duduk, Se Liang sangat gembira. Tentu saja, Feng Tianxing menunggunya di sini seperti yang dijanjikan. Dia buru-buru duduk di samping Feng Tianxing, terlihat berhati-hati. Feng Tianxing merenung sejenak, lalu berbicara. Sebenarnya, kamu melakukan pekerjaan yang cukup bagus kali ini. Tanpa bala bantuan eksternal, kamu terus berusaha mengirimkan berita. Kamu mempertahankan hubungan yang relatif dekat dengan Yan Tianxiu selama ini, yang patut disebutkan. Hal buruk tentang ini adalah Anda harus melarikan diri pada malam pertama kedatangan Anda di kota Dongyu. Ini adalah saat pihak lain kemungkinan besar akan membunuh dan membungkam Anda.